Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Lila, Burung Emas, dan Alat Tenun Ajaib. Di sebuah kaki gunung tinggi yang selalu diselimuti kabut tipis, terletaklah sebuah desa kecil bernama Sukapermai. Desa itu begitu damai dan subur, dengan ladang hijau, sungai jernih, dan burung-burung yang berkicau riang setiap pagi. Di desa itu tinggallah seorang gadis bernama Lila. Ia hidup bersama dengan neneknya di sebuah rumah kayu sederhana. Lila adalah anak yang rajin, baik hati, dan selalu tersenyum kepada siapa saja. Setiap hari, ia membantu neneknya menenun kain yang kemudian mereka jual di pasar. Walau alat tenun mereka tua dan sudah usang, kain-kain buatan Lila selalu rapi dan bagus. Tapi karena benang mereka terbatas dan alatnya sudah hampir rusak, penghasilan mereka pun tak seberapa. Meski begitu, Lila tidak pernah mengeluh. Hingga suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Lila pergi ke hutan untuk mencari ranting kering untuk bahan bakar. Di tengah semak-semak, ia mendengar suara gemerisik pelan. Suara itu sangat lembut. Lila kemudian mendekat dan terkejut melihat seekor burung berwarna emas tergeletak di tanah dengan darah di beberapa bagian. Bulunya berkilau seperti cahaya mentari dan sayapnya tampak terluka. Wahai burung kecil, kamu pasti kesakitan. Jangan takut ya, aku akan menolongmu. Dengan hati-hati, Lila membungkus burung itu dengan syalnya dan membawanya pulang. Bersama nenek, ia merawat sang burung dengan ramuan herbal dan memberinya biji-bijian. Hingga hari demi hari berlalu, burung emas itu pun sembuh. Ia kemudian mengepakkan sayapnya kembali, lalu hinggap di tangan Lila. Di saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Burung itu berbicara, tapi mulutnya tetap diam, seperti ia berbicara dengan hatinya. Lila, kamu memiliki hati yang tulus. Karena kebaikanmu, aku akan memberimu hadiah. Lihatlah esok pagi. Di sanalah letak kekuatanmu yang baru. Lila dan nenek hanya bisa ternganga. Keesokan paginya, Lila menemukan alat tenunnya tiba-tiba bersinar dengan sangat terang. Dengan penasaran, nenek mulai menenun menggunakan alat itu. Baru beberapa putaran, benang-benang sederhana berubah menjadi kain keemasan yang memancarkan cahaya. Polanya begitu indah, seperti langit malam yang bertabur bintang, dihiasi bunga dan pelangi kecil. Setiap kali Lila atau nenek menenun, hasilnya pasti selalu ajaib. Kain-kain itu bukan hanya indah, tapi juga membuat siapapun yang memakainya akan merasa damai dan bahagia. Para penduduk desa mulai datang satu persatu, bukan hanya untuk membeli kain, tapi juga sekedar duduk dan melihat Lila menenun. Hingga suatu hari, seorang utusan kerajaan datang membawa pesan dari raja. Paduka Raja mendengar tentang kain ajaibmu. Beliau ingin memesan jubah untuk permaisuri yang sedang sakit.
Barangkali jubah itu bisa menghangatkan tubuh dan hati sang ratu. Lila pun kemudian menenun dengan sepenuh hati. Ia menambahkan doa-doa lembut dalam setiap helai benangnya. Hingga setelah selesai, jubah itu dibawa ke istana. Lalu keesokan harinya, kabar gembira pun datang. Permaisuri dinyatakan sembuh. Jubah itu memberi kehangatan dan ketenangan luar biasa untuk ratu. Raja pun memberi hadiah besar untuk Lila dan neneknya. Tapi mereka hanya mengambil secukupnya saja. Mereka mengatakan sudah cukup bahagia melihat orang lain tersenyum dengan hadiah yang secukupnya. Namun, kabar tentang alat tenun ajaib itu terdengar hingga ke telinga seorang pedagang kaya yang serakah, yaitu Tuan Gama. Ia datang ke rumah Lila dan menawarkan uang dalam jumlah yang besar. Ia menawarkan akan membeli alat tenun itu 10 kali lipat harga pasar. Namun tentu saja Lila menolak untuk menjualnya. Tapi Tuan Gama tidak menyerah. Malam harinya, ia menyelinap ke rumah Lila untuk mencuri alat tenun itu. Namun saat tangannya menyentuh alat itu, cahaya terang menyilaukan ruangan. Alat tenun itu tiba-tiba menjadi berat dan tidak lagi bersinar seperti sebelumnya. Alat tenun itu hanya menjadi alat tenun yang tua dan biasa saja. Hingga keesokan paginya, Lila menemukan alat tenunnya sudah tiada. Ia sedih, tapi tak bisa marah. Masih ada sebuah alat tenun miliknya yang sudah tua itu di sana. Meskipun tidak bersinar lagi seperti beberapa saat yang lalu. Namun, beberapa saat kemudian, burung emas muncul kembali di jendela. Lila, alat tenun itu tidak bisa dimiliki oleh hati yang tamak. Tapi Lila, kamu tidak perlu khawatir. Keajaiban yang sesungguhnya ada di hatimu, bukan pada alat itu. Setelah mengatakan itu, burung emas kemudian pergi dari rumah Lila dengan menebarkan kebahagiaan ke seluruh desa. Meskipun alat tenun ajaib telah tiada dan burung emas itu juga sudah pergi, Lila tetap menenun dengan alat lamanya. Anehnya, kain-kain yang ia hasilkan masih saja indah dan penuh kehangatan. Orang-orang tetap datang karena mereka tahu yang membuat kain itu ajaib adalah hati Lila sendiri. Hingga sejak saat itu, desa Sukapermai pun berubah. Penduduk saling tolong-menolong, menanam benih kebaikan, dan hidup dalam damai. Burung emas masih sering terbang di langit desa, seakan menjaga mereka dari kejauhan. Dan Lila, ia tetap menenun. Benangnya bukan hanya dari kapas, tapi juga dari cinta, harapan, dan kebaikan. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dongeng tentang Lila, burung emas, dan alat tenun ajaib. Pesan moral dari dongeng ini yaitu, kebaikan yang tulus pasti akan membuahkan keajaiban. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas akan membawa kebahagiaan bagi orang lain, bahkan dengan cara yang sederhana. Nah, teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan dongeng-dongeng yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.